Pada zaman kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat Arab memiliki tradisi menitipkan bayi yang baru lahir kepada perempuan pedalaman untuk disusui dan diasuh, agar tumbuh lebih sehat, kuat, dan fasih berbahasa Arab. Namun saat para wanita mencari bayi susuan di Mekah, tidak ada yang mau mengambil bayi Muhammad karena beliau terlahir sebagai yatim. Mereka khawatir tidak mendapat imbalan atau upah besar. Di sisi lain, seorang wanita ibu susuan bernama Halimah As-Sa'diyah sedang menawarkan jasa untuk menyusui bayi-bayi orang Mekah. Namun tidak ada satupun yang berminat. Susu unta yang dijual Harits, suami Halimah, juga tidak laku. Karena tidak ada pilihan, Harits terpaksa menjual untanya untuk menyambung hidup mereka. Namun tiba-tiba untanya malah kabur dan lari di antara keramaian pasar. Halimah yang melihat untanya kabur pun langsung mengejar. Hingga akhirnya untanya berhenti di depan rumah Siti Aminah ibunda Nabi. Siti Aminah yang melihatnya langsung menghampiri dan dengan ramah menyuruh Halimah untuk masuk. Ketika di dalam, Halimah disuguhi makanan oleh Siti Aminah. Saat menurunkan anaknya dari gendongan, Halimah melihat bayi Muhammad. Meski baru pertama kali melihatnya, Halimah langsung terpesona dan jatuh hati. Menyadari bayi Muhammad yang terlihat kelaparan, Halimah meminta izin dan dengan sukarela mau memberikan ASINya. Siti Aminah pun mengizinkannya. Melihat itu, Siti Aminah menangis haru karena akhirnya putranya mendapatkan ibu susu. Namun ia juga sangat sedih karena harus berpisah dengan putranya Muhammad. Dulu, Abu Lahab sangat gembira saat kelahiran keponakannya Nabi Muhammad, bahkan memerdekakan budaknya sebagai tanda sukacita. Namun, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan menyeru kepada tauhid, kebahagiaan itu berubah menjadi kebencian. Dakwah yang menentang berhala dan tradisi Quraisy membuat Abu Lahab merasa terancam, hingga ia pun berdiri sebagai penentang paling keras. Kebencian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil terhadap Nabi Muhammad sangatlah luar biasa. Meskipun masih saudara, mereka tidak segan untuk menghina dan merendahkannya habis-habisan. Hampir setiap hari, Ummu Jamil menyebarkan fitnah ke penduduk Mekah. Dia juga sering membawa dan menaruh ranting berduri di depan pintu rumah Rasulullah, serta menaburkannya di jalan-jalan yang biasa dilewati Nabi Muhammad. Begitu pula dengan Abu Lahab, dia sering membuang kotoran dan benda-benda yang berbau menyengat di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Namun suatu hari, perbuatan Abu Lahab itu kepergok sama saudara-saudaranya. Lalu dengan tegas Sayyidina Hamzah menyuruhnya untuk mengambil dan membawanya kembali benda-benda yang telah diletakkannya tersebut. Dan itu menjadi senjata makan tuan. Puas ya, rasa kentah. Meskipun sering dizolimi, Nabi Muhammad selalu sabar dan tak pernah membalas mereka. Kebencian yang sudah mendarah daging membuat pasangan ini terus mengulangi aksi jahat mereka terhadap Nabi Muhammad, sampai akhirnya Allah menurunkan kutukannya yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Suatu hari, karena tidak rela melihat pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka menyuruh menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka, dan mereka juga menyuruh Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya. Namun, Abu Thalib hanya terdiam dan tidak merespon mereka. Setelah gagal membujuk Abu Thalib, para pembesar Quraisy yang dipimpin Abu Jahal dan ada juga Umar bin Khattab sebelum masuk Islam berkumpul dan mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Di sisi lain, Abu Thalib menemui Nabi Muhammad di rumahnya. Di sana beliau menyebutkan bahwa ia beserta para sahabat lainnya selalu siap mendukung dan memperjuangkan dakwah Rasulullah. Abu Thalib juga mengatakan bahwa tidak akan meninggalkannya sebelum agama Islam berjaya. Sejak saat itu, badai ujian kian besar. Namun perlindungan Abu Thalib dan para sahabat membuat dakwah Nabi Muhammad tetap berdiri tegak tanpa gentar. Allahu Akbar.